di era digitalisasi yang sudah saya sampaikan di belakang, saya ingin mengenalkan kembali bahwa ternyata ada permainan tradisional yang itu cukup seru dan memotivasi untuk bekerja sama. Yang ketiga, meningkatkan kebugaran tubuh peserta didik dengan bergerak aktif. Harapannya ketika akan bergerak aktif semua, maka kebugarannya meningkat. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama antar peserta didik dengan memberikan mereka pilihan peran dalam permainan dan tanggung jawab kepemimpinan. Jadi setelah dikelompokkan permainan tradisional yang mereka pilih, nanti di sana ada yang mengarahkan, ada yang berperan menjadi penjaga, dan ada berperan menjadi pemain. Yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan aktif dengan melibatkan peserta didik dalam perencanaan dan pelaksanaan program permainan tradisional. Itu untuk tujuan programnya. Yang ketiga adalah capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, saya merencanakan dulu pada tahap perencanaan, guru melibatkan peserta untuk menyusun program kegiatan yang diajukan kepada kepala sekolah, kemudian mencakup program tujuan, sasaran, dan jadwal kegiatan. Ada monitoring pada tahap monitoring kepala sekolah dan guru memantau agar kegiatan daftar ini dilaksanakan sesuai jadwal. Pelaksanaan tahap pelaksanaan daftar dalam sekolah secara bersama-sama, di halaman sekolah secara bersama-sama. Yang terakhir adalah evaluasi. Pada tahap evaluasi ini setiap bulan dan pembina. Jadi nanti saya minta tolong untuk pembina organisasi untuk memantau ya dan mengevaluasi program, menilai apakah program telah berjalan sesuai rencana atau tidak, memantau perkembangan strategi dalam kegiatan daftar untuk mendapatkan umpan balik. Yang selanjutnya adalah struktur program mitra. Di sini program daftar ini dilaksanakan di bulan Januari sampai
disediakan. Oke, untuk alat tadi saya memasukkan di aset yaitu menggunakan dana sekolah. Kemudian untuk permainannya bisa menggunakan alat maupun tanpa alat. Kalau alat berarti ada gerobak sodor itu hanya perlu kayu rapian untuk memetakan setiap tempatnya. Kemudian ada ember itu tidak menggunakan alat. Kemudian ada damon itu perlu alat. Kemarin itu dicoba di satu kelas itu ternyata sangat seru ya, dan itu perlu mungkin 5 dakon biar semua bisa merasakan. Kemudian ada sementara itu dulu. Ada lagi untuk memberikan tanggapan boleh? Ada ekran juga nanti mungkin menggunakan alat. Oke, Bu Kinta. Mau menanyakan kan ini kan dijalankan di bulan Januari ya, Januari untuk kelas 8 dulu ya. 8 dulu ya. Apakah setelah pelaksanaan untuk kelas 8 apakah ada program lanjutan itu ya akan berlanjut atau terus ya? Terima kasih Bu Kinta. Jadi nanti setelah kelas 8 ini sudah berjalan sekitar minimal 3 bulan, kemudian ada evaluasi, mereka sudah paham bagaimana cara ini, maka akan ditularkan ke kelas 8 maupun ke kelas 9. Sampai naik berarti kelas 9 berarti dia menularkan ke adik kelasnya. Jadi menjadi program lanjutan. Begitu Bu Kinta. Terima kasih. Ada lagi? Allah bisa memberikan masukan. Mungkin masukan dulu Pak. Iya, Tadi kan disampaikan bahwa ini kan yang terlibat tidak hanya guru PJOK saja ya. Nah, kemudian tadi ada pembina organisasi ya, jadi membantu mengawasi ya. Oke, jadi saya mau memberikan masukan berarti kalau misalnya memang sudah jelas proyeknya Januari, berarti ketika setelah pelantikan pengurus OSIS yang baru nanti berarti ada anggota OSIS yang divisi OSIS ini bisa berkontribusi sebelum siap benar-benar bertugas ya sama-sama.